Saya berdiri sebagai mahasiswa PPL Universitas Negeri Semarang. Untuk kegiatan hari ini, di kelas ini tidak hanya ada kita, tetapi di sini ada guru pamong saya di sini. Ya, di sini ada Bapak Mufid. Kebetulan Bapak Mufid masih on camp, ya. Nah anak-anak, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran berjalan dengan lancar, marilah alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Rak berdoa mulai. Doa selesai. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Gabriel. Kenapa Gabriel? Sakit. Sakit apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Rumahnya tidak ada yang dekat? Nggak ada. Oke, semoga kita berdoa untuk Gabriel. Semoga lekas sembuh agar bisa bergabung belajar bersama kalian kembali, ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai untuk pembelajaran, biar kalian lebih semangat, yuk kita ucapkan Yelil untuk Esperotika. Ya, ketika saya bilang Esperotika, kalian jawab saya sambil mengepalkan tangan. Paham? Paham. Esperotika? Saya. Esperotika? Saya. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai persamaan linier satu variabel atau biasa kita sebut dengan PLSP. Untuk subpokok bahasanya adalah mendefinisikan dan menyusun model persamaan linier satu variabel. Untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui model PPL yang terintegrasi dengan tipe 4C, P3 literasi dan sebagainya. Diharapkan kalian nanti bisa mendefinisikan dan menyusun model persamaan linier satu variabel dengan tepat. Nah, coba siapa yang sebelumnya sudah pernah mendengar PLSP? Ada yang sudah mendengar? Ini baru pertama. Nah, kira-kira kalian tahu nggak manfaat mempelajari PLSP dalam kehidupan sehari-hari? Nggak tahu? Di sini biar kalian tahu manfaatnya mempelajari PLSP, guru akan ajak kalian menyaksikan video berikut. Yuk kita simak bersama. Halo semua, perkenalkan ini Bu Ina. Dia memiliki kolam ikan di dalam rumahnya. Penasaran? Yuk kita lihat. Nah, ini dia kolam ikan Bu Ina. Bu Ina berencana membuat pagar di sekitar kolam ikan. Panjangnya 4 meter lebih panjang dari lebarnya. Untuk menambah petunjuk, Bu Ina ingin mengukur kelilingnya. Ia mengambil tali dengan panjang 12 meter. Bu Ina mulai mengukur dan ternyata pas dengan seliling kolam. Kira-kira lebar dan panjang kolam berapa ya? Oleh karena itu, kalian perlu mempelajari materi persamaan linier satu variabel. Selamat belajar semuanya. Nah, kita sudah menyaksikan video tadi ya. Kira-kira berarti sekarang kalian sudah tahu manfaat PLSP dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa? Bisa untuk mengukur atau menentukan panjang suatu kolam, ya, atau mengukur panjang atau menentukan lebar suatu, apalagi selain kolam, taman, kebun dan sebagainya yang banyak kita jumpai dalam sekeliling kita, ya. Jadi silakan kalian ikuti pelajaran hari ini dengan sebaik mungkin biar nanti kalian bisa menerapkan untuk di kehidupan nyata. Nah, di sini saya akan menyampaikan tahapan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini.
di sini kita akan mulai, nanti kalian ada kegiatan berkelompok ya. Kemudian kalian diberikan LKPD yang berisi permasalahan. Kemudian kalian berdiskusi dalam kelompok itu, mencari solusinya. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Kemudian setelah kalian presentasi akan dikonfirmasi oleh guru dan teman-teman. Dan yang terakhir akan ada evaluasi. Ya. Untuk evaluasi atau penilaiannya di sini nanti saya ambilkan dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan pelajaran, yuk saya ajak kalian untuk join kelas poin terlebih dahulu dengan memasukkan kode yang ada di pojok kanan atas di layar. Silakan kalian join kelas poin dulu, saya tunggu. Ada yang mengalami kesulitan? Ya. Ini ya, kodenya 28206. Semuanya lancar? Nah ini sudah ada yang 31 peserta ya. Nah di sini ada 31 peserta karena yang satu tidak masuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Sebelum kita belajar materi PLSP, materi yang kemarin apa namanya? Aljabar, betul. Kalian masih ingat tentang unsur aljabar? Masih. Apa iya? Coba kalau kalian masih ingat, coba buktikan dengan menjawab pertanyaan ini melalui kelas poin. Saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Silakan. Ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Jawaban dari Alfian. Ada yang menjawab variabel dan suku, cuma 2 ya, menyebutkannya dari Verlian. Kemudian ada yang menjawab 4, ini dari Ivan. Ada yang menjawab 3, ini dari Jessica. Oke, waktunya habis, saya close. Nah, ini jawaban-jawaban dari kalian ya. Ada yang bisa menjawab 2, ada yang bisa menjawab 4, ada yang bisa menjawab 3 unsurnya, dan sebagainya. Nah, yang betul yuk kita ingat kembali. Sebenarnya unsur aljabar itu ada berapa? Ada 4, apa saja? Betul, ada 4 ya. Yang masih menyebutkan 2, silakan nanti diingat kembali ya. Tidak apa-apa, ya. Nah ini jawabannya kita cek. Berarti betul ada 4 variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah sekarang coba, setelah kalian tadi bisa menyebutkan dengan baik ada 4 unsurnya, sekarang saya minta jelaskan masing-masing definisi dari unsur-unsur tersebut. Coba, siapa yang mau menjelaskan arti dari variabel? Siapa? Oh iya, silahkan Zakiatul. Jelaskan arti dari variabel. Variabel adalah pengganti atau Berdiri boleh. variabel adalah perubahan
mengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, pada intinya variabel menurut Zamiatul adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Bisa dipahami? Setuju dengan jawaban Zamiatul? Setuju. Nah, kita lanjutkan. Coba untuk yang kedua, apa definisi dari koefisien? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Alfian. Coba Alfian. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel. Bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel. Betul nggak? Betul. Ya, terima kasih Alfian. Terus yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan mengenai konstanta? Ya, coba Sofia. Suku dari suatu bentuk yang tidak mengandung variabel. Jadi kalau konstanta itu hanya berupa angka, ya. Ya, betul. Yang terakhir, suku. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oh iya. Silakan, Mbak. Suku adalah variabel beserta koefisiennya dan konstanta yang pada aljabar yang dipisahkan oleh tanda pengurangan atau penjumlahan. Dipisahkan oleh tanda pengurangan atau penjumlahan. Jadi nanti suku itu ada suku 1, ada suku 2, ada suku banyak juga, ya. Nah, berarti kalian semua sudah paham mengenai variabel, koefisien, konstanta, dan suku, ya? Ada pertanyaan? Oke, berarti bisa kita lanjutkan. Nah, di sini sekarang saya akan mengajak kalian untuk melangkah ke persamaan. Ya, yang akan kita pelajari adalah persamaan. Kalau saya punya bentuk aljabar 2x plus 5, ya, saya minta kalian menyebutkan mana yang disebut koefisien, mana yang disebut variabel, dan mana yang disebut dengan konstanta dari bentuk aljabar tersebut. Bisa dipahami? Silahkan kalian jawab pada kelas poin. Saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Nah, ini sudah ada yang menjawab koefisien 2, variabel x dan konstantanya 5. Ini dari Kifari. Terus ada lagi yang menjawab koefisiennya 2, variabelnya x 5 sama dengan konstanta. Ini dari Elma. Variabel 2 ini dari jawabannya Rizal. Ini variabel x, konstanta 5, koefisien 2. Ini dari Sofia. Oke, waktunya habis. Saya tutup. Nah, inilah jawaban dari kalian dan teman-teman. Ya, kira-kira jawaban mana yang benar? Coba kita amati. Untuk soal yang tadi, soalnya bentuk aljabarnya berapa? Bentuk aljabarnya ini 2x plus 5. Variabelnya apa? X. Koefisiennya 2. Konstantanya 5. Coba siapa yang tadi menjawab betul, tunjuk jari. Coba, ada berapa anak? Ya, selamat untuk kalian yang menjawab benar, ya. Inilah koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar. Betul. X, variabelnya x, koefisiennya 2, dan konstantanya 5. Kita lanjutkan. Di sini saya mempunyai beberapa kalimat.
Saya minta kalian untuk mengamati kalimat-kalimat ini. Yang pertama, bumi itu datar. Menurut kalian, kalimat ini benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena bumi itu bulat. Coba Tasya, kenapa salah kalimatnya? Menurut Tasya, karena alasannya bumi itu seharusnya bulat, sehingga kalimat ini bernilai salah. Nah, kalimat ini kan sudah pasti salah ya. Kalau saya tanya, apakah kalimat di samping ini sudah jelas nilai kebenarannya? Sudah. Nilai kebenarannya apa? Bernilai salah. Jadi yang namanya nilai kebenaran itu bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Terus kalimat yang kedua, coba kalian amati. Ada yang bisa membacakan? Coba Rizal bacakan. X adalah huruf vokal benar atau salah? X adalah huruf vokal. Pertanyaannya benar atau salah? Kenapa salah? Karena huruf vokal menurut kalian itu anggotanya adalah A, I, U, E, O. Jadi X tidak termasuk ya? Oh iya, karena tidak termasuk maka kalimat ini bernilai salah. Sehingga kesimpulannya, apakah kalimat di atas sudah jelas kebenarannya? Sudah. Bernilai apa? Bernilai salah. Paham sampai sini? Bisa membedakan ya? Nah, kita lanjutkan. Kalimat yang ketiga. Saya punya kalimat matahari terbit dari timur. Jangan dijawab dulu ya. Silakan kalian jawab pertanyaan ini pada kelas poin. Saya kasih waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Nah, ini sudah ada yang menjawab A, Zakiatul dan teman-teman. Ada beberapa. Dan juga ada yang menjawab B. Oke, waktunya habis. Saya tutup ya. Sebagian besar dari kalian menjawab A. A itu tadi benar atau salah? Coba kita buktikan. Matahari terbit dari sebelah timur. Benar nggak? Benar ya. Jadi jawabannya adalah A. Ya, ini jawabannya benar. Selamat untuk yang menjawab benar tadi. Yang berarti salah, silakan nanti belajar lagi, ya. Nah, sekarang untuk kalimat yang terakhir di sini saya punya kalimat Y adalah binatang mamalia. Ya. Menurut kalian kalimat tersebut bagaimana? Benar, salah, atau belum jelas kebenarannya? Coba saya minta pendapatnya Iva, ya Pak, kenapa? Menurut kamu jawabannya apa Pak? Menurut kamu jawabannya A, B, atau C? C menurut Iva, kenapa? Karena Y-nya itu belum jelas, itu binatang apa? Kalau Y-nya kita ganti binatang sapi misalnya, ya, maka nanti akan bernilai benar atau salah? Kalau saya ganti Y-nya itu singa, nanti akan benar atau salah? Ya, jadi kalimat yang masih mengandung variabel Y, Y-nya itu kan belum jelas, ya, binatangnya itu apa? Maka di sini kalimatnya adalah belum jelas kebenarannya. Nah, dari keempat kalimat tadi kita sudah bisa mengelompokkan. Jadi tadi yang tiga tadi kalimat yang sudah bisa didefinisikan dengan jelas, baik itu bernilai benar atau salah, itu adalah contoh
kalian masing-masing. Ya, coba siapa yang mau menjelaskan mengenai kesimpulan dari pernyataan itu apa menurut kalian? Siapa pernyataan? Saya Bu. Ya, Mbak, silakan. Pernyataan menurut kamu apa? Pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, benar saja atau salah saja. Kalimat yang memiliki nilai kebenaran bisa bernilai benar saja atau salah saja. Betul ya? Setuju? Terus, apa itu kalimat tertutup? Siapa yang bisa menjelaskan kalimat tertutup? Ya, Mas Sandi. Sudah dapat dinyatakan benar dan salahnya. Jadi sudah pasti ya. Contohnya apa Sandi? Bisa kamu contohkan? 5 ditambah 4 sama dengan 9. 5 ditambah 4 sama 9 sama dengan 9 bernilai benar atau salah? Benar. Jadi itu contoh dari kalimat tertutup. Kesimpulannya kalimat tertutup dan pernyataan itu sama ya. Ya karena sudah bisa dinilai benar atau salahnya. Kemudian yang terakhir, apa itu kalimat terbuka? Siapa yang menjelaskan? Rizal, ya Rizal, ketua kelas, silakan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum jelas nilai kebenarannya. Kalimat yang belum jelas nilai kebenarannya. Contohnya, coba kasih contoh. Z plus 2 sama dengan 7. Z plus 2 sama dengan 7 menurut Rizal contohnya. Ya. Bisa dipahami untuk contoh dari Rizal, Z plus 2 sama dengan 7. Kenapa disebut kalimat terbuka? Kenapa disebut kalimat terbuka? Z plus 2 sama dengan 7. Ella bisa menjelaskan? Saya Bu. Coba Ella jelaskan. Karena dari contoh tadi Z plus 2 sama dengan 7, variabel Z-nya belum tahu berapa. Ya. Kalau kita ganti 2, maka kalimatnya salah. Tapi kalau kita ganti 5, kalimatnya benar. Makanya kalau cuma Z plus 2 sama dengan 7 itu belum jelas kebenarannya. Oh gitu. Kata Elna, Z plus 2 sama 7 itu masih menggunakan variabel. Belum tentu benar atau salah. Tapi kalau tadi Elna contohkan, kalau Z-nya diganti 2, maka 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi bernilai benar. Seperti itu ya. Tapi kalau Z-nya diganti apa berapa L? Yang salah? 2. Jadi 2 plus berapa? Yang salah? Misalnya 3 plus 5 sama dengan berapa? Seharusnya 3 plus 5 8. 8 itu bukan 7, berarti bernilai salah ya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Nah, sehingga di sini bisa dituliskan kalimat pernyataan adalah kalimat matematika yang memiliki nilai kebenaran, bernilai benar saja atau salah saja. Kalimat pernyataan ini disebut juga dengan kalimat tertutup. Ya. Untuk kalimat terbuka dalam kalimat yang mengandung variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya, belum bisa ditentukan bernilai benar atau bernilai salah. Seperti itu ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke persamaan ini ya. Kira-kira tanda apa yang digunakan dalam menyatakan persamaan? Kalian pikir dulu. Sudah dipikir? Nah, saya kasih waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Yuk, silakan jawab. Ada yang mengalami kesulitan? Jangan lancar ya, semuanya ya.
ada Noval, Bayu, dan Fahma. Kemudian ada yang menjawab B, Leon, Agil, Alfian, dan Enggar. Ada yang menjawab C, siapa itu? Banyak ya, ada dia, Nazra, Fika, dan sebagainya. Jadi sebagian besar kalian menjawab C. Kira-kira betul nggak? Kenapa betul? Nah, di sini kan pertanyaannya tanda apa yang digunakan dalam persamaan? Persamaan kata dasarnya apa? Sama. Sudah jelas ya? Jadi pasti menggunakan tanda sama. Nah, lanjut di sini saya punya sebuah contoh persamaan. Contohnya adalah X plus 3 sama dengan 5. Kita amati persamaan tersebut. Dalam persamaan itu ada berapa variabel? Ada berapa variabel? Satu. Variabelnya apa itu? X. Terus persamaan itu dipisahkan oleh tanda apa? Tanda sama dengan, yang artinya kalau X-nya nanti diganti angka 2, apakah nilai dari ruas kiri sama dengan ruas kanan? Coba. Kalau X-nya diganti 2, berarti 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 berapa? 5. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nilainya sama ya. Tapi kalau kita ganti X-nya dengan angka 3, kira-kira ruas kiri dan ruas kanan sama enggak? Enggak. 3 ditambah 3 berapa? 6. 6 sama dengan 5. Berarti kan berbeda ya. Nah, itulah contoh dari persamaan. Ya, yang artinya kalau persamaan itu ruas kiri nantinya harus sama dengan ruas kanan. Nah, kira-kira dari contoh itu tadi siapa yang bisa menyimpulkan arti dari persamaan? Jonazla, silakan Jonazla yang keras. Pernyataan bahwa ruas kiri nanti akan sama dengan ruas kanan, akan sama persis ya, nilainya sama persis ruas kiri dengan ruas kanan. Itu jawaban dari Jonazla. Terus sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai persamaan? Paham semuanya? Paham. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya punya sebuah contoh. Apalagi ini persamaan. Kita amati yang 12x min 10 sama dengan 2. Di situ ada berapa variabel? 1. Variabelnya apa di situ? X. Pangkat dari X itu berapa? Pangkatnya berapa? 1. Pangkat tertinggi di situ ya, karena variabelnya cuma ada 1 ya. Cuma ada X, di situ pangkat tertingginya 1. Terus dipisahkan oleh tanda sama dengan. Itulah contoh dari persamaan linier satu variabel. Kira-kira dari contoh itu siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Persamaan linier satu variabel itu apa menurut kamu? Persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang mengandung variabel di mana variabelnya hanya ada 1 dan pangkat tertingginya adalah 1. Ya, menurut Esa, persamaan linier satu variabel itu persamaan yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Itulah definisi dari persamaan linier satu variabel. Betul ya? Nah, sekarang kalau saya punya contoh persamaannya di sini X plus 5 sama dengan 14, maka contoh di samping ini adalah kalimat terbuka. Ya betul, kalimat terbuka. X plus 5 sama
yang dihubungkan dengan tanda sama dengan ini disebut sebagai persamaan. Persamaan seperti X plus 5 sama dengan 14, ini disebut persamaan linear satu variabel. Kenapa disebut persamaan linear satu variabel? Karena persamaan X plus 5 sama dengan 14 memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya 1. Sehingga bisa disimpulkan persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kenapa disebut persamaan linear? Ada yang tahu? Karena ya pada bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik nantinya akan berupa apa? Garis lurus. Akan berupa garis lurus. Ya? Kenapa? Kenapa? Bu, seperti apa grafik garis lurusnya? Oh, Iva bertanya, seperti apa grafik garis lurusnya kira-kira? Ada yang bisa membayangkan seperti apa? Ya, yuk kita cek. Kita cek bersama ya. Saya di sini akan menggunakan Desmos untuk membuktikan bahwa suatu persamaan jika digambar dalam grafik akan berupa garis lurus. Coba Iva bisa berikan contohnya satu saja. X ditambah 4 sama dengan 8. X ditambah 4 sama dengan 8. Nah, ternyata dari contohnya Iva, X ditambah 4 sama dengan 8. Kalau digambar dalam koordinat kartesius, ini akan membentuk seperti ini garisnya. Berupa garis lurus gak? Ini yang berwarna merah ini garis lurus vertikal ya. Ini. Coba siapa yang bisa memberikan contoh lagi? Satu saja. Saya, Bu. Elna. Coba Elna kasihkan saya contoh lagi satu persamaan. X dikurangi 2 sama dengan 10. X dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, X dikurangi 2 sama dengan 10. Ini yang dicontohkan Elna ini. Nah, garisnya berwarna biru di sini. Sebelahnya merah ya. Ini apa namanya, berupa garis lurus gak? Ya, terbukti ya. Sekarang sudah paham kenapa disebut persamaan linear? Karena jika digambar dalam grafik akan berubah garis lurus. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk. Saya punya permasalahan di sini. Saya tampilkan percakapan dua orang anak. Kalian tolong amati dan temukan informasi-informasi penting dari kalimat tersebut. Silakan kalian tulis informasi penting mengenai pengelompokan kalimatnya. Jadi nanti ada kalimat yang belum jelas nilai kebenarannya, ada kalimat yang sudah bernilai benar, dan ada kalimat yang bernilai salah. Silakan kalian coba tuliskan dalam buku, temukan informasi pentingnya. Jadi nanti ada 3 jenis kalimat ya. Kalian kelompokkan. Ada kesulitan enggak? Bisa dipahami?
Ya. Kapan Indonesia merdeka? Ya. A adalah bilangan kata kurang dari 7. Anggota dari A berapa? Nah, itu jawaban dari Zakiatul. Ada yang berbeda atau semuanya sama? Sama. Ya, betul jawabannya itu ya. Yang kedua, kalimat yang bernilai benar. Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Tasya bisa? Loh, Tasya belum. Rizal, bisa Rizal? Menyebutkan kalimat yang bernilai benar dan bernilai salah? Ibu kota bisa ya Jakarta. Ya, terus yang kedua? Kita kurang dari 7 ya, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Terus yang bernilai salah? Indonesia masalah 17 terus 1944. Indonesia merdeka pada tahun 1900 apa? 1944. Itu salah ya? Ya, setuju dengan jawabannya Rizal? Setuju. Sekarang kalau kalimat yang masih mengandung variabel itu yang mana? Yang masih mengandung variabel itu yang mana? Coba kalian temukan yang mana? Ada enggak? A adalah bilangan kata kurang dari 7. Jadi A itu kan masih menggunakan variabel seperti itu ya. Kita cek di sini. Nah, ini adalah pengelompokan kalimatnya. Masalah yang kedua. Saya punya permasalahan di sini. Silakan disimak. Budi membeli 20 permen di warung dekat rumahnya. Ketika sudah di rumah, adik-adiknya ada Iwan, Waya, dan Wati meminta permen tersebut, sehingga permennya Budi tersisa 11 buah. Silahkan kalian catat, temukan informasi-informasi penting dari kalimat ini, kemudian tentukan model matematikanya. Coba kalian catat dalam buku tulis ya. Tentukan model matematikanya. Untuk model matematika yang menggunakan variabel, dan variabel itu harus selalu X atau enggak? Tidak. Bisa menggunakan ya menggunakan huruf yang lain ya. Variabel itu dari A sampai ada kesulitan enggak? Tidak. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Siapa? Yang mau memaparkan? Coba. Siapa? Ada enggak? Saya, Bu. Oh, Elna. Ya, silakan Elna, coba paparkan jawaban kamu. Misalnya banyaknya permen yang diminta oleh adiknya Budi sebanyak X permen, maka model matematikanya 20 min X sama dengan 11. Bentuk persamaan linear 20 min X sama dengan 11, artinya dari 20 permen diberikan kepada adik-adiknya sehingga sisanya 11 permen. Sehingga menurut Elna, model matematikanya adalah 20 min X sama dengan 11. 20 min X sama dengan 11 menurut Elna. Ya. Terus keterangan 20 min X sama dengan 11 artinya apa? Dari 20 permen yang dibeli Budi diminta sejumlah X permen, ya. Sehingga sisanya adalah 11. Ada jawaban yang lain atau setuju dengan jawaban Elna? Setuju. Ya. Ya. Kenapa Riza? Anak saya misalnya menggunakan variabel selain X boleh nggak? Nah, Riza bertanya, menggunakan variabel selain X boleh nggak? Pertanyaan yang bagus ya Riza. Boleh. Jadi variabel itu bisa menggunakan huruf selain X. Kalau kamu menggunakan A, B, C, dan yang lain sebagainya itu boleh. Ya. Jelas sampai sini? Ini jawabannya ya. Nah, sekarang saatnya untuk
diskusi kelompok ya. Saya sudah mengelompokkan atau membentuk kelompok menjadi 8 kelompok dengan anggota seperti ini. Bisa kalian simak di layar ya. Silakan kalian duduk bersama teman kelompok kalian. Segera. Tempatkan diri ya. Nah, semuanya sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Di sini saya akan membagikan LKPD dan bahan ajar ya. Silakan nanti dipelajari dulu. Bisa kalian buka-buka terlebih dahulu. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nih, silakan. Ibu sudah berikan LKPD dan bahan ajar di situ. Kalian bisa buka LKPD-nya terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Nanti kegiatannya di sini kalian akan mendiskusikan permasalahan yang ada pada LKPD. Sebelum mengerjakan di LKPD itu kalian baca terlebih dahulu petunjuknya agar jelas. Nanti kalian menuangkan jawabannya langsung pada LKPD tersebut. Setelah selesai nanti kita akan presentasi dari hasil diskusi kalian. Bisa dipahami? Ya, silakan. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD bersama teman kelompok kalian. Jika ada kesulitan nanti boleh bertanya. Ya? Jangan lupa isi identitasnya di situ, nama dan anggota kelompok di depan sini. Nama dan anggota. Ya. Bisa kalian sambil buka ini. Ini kalau kalian bisa mencari literatur lain ya. Dari buku paket kalian bisa ya.
cerita Sudah menemukan berapa kalimat? ditambah 5. Sudah bisa menemukan berapa kalimat selama ini? Ya. Lagi kalimat yang benar-benar ya. Ada kesulitan nggak? Enggak. Sudah bisa menemukan berapa kalimat selama ini? 5. 5 kalimat yang dibedakan dengan benar dan salah. Ya. Lanjutkan. Kalimat yang tidak dapat dinyatakan benar atau salahnya, kira-kira yang mana? Siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Tahu kan siapa kan? Nah, kalimat ini berarti bisa dikeluarkan dalam kalimat yang tidak dapat dinyatakan atau kita kalian ya. Itu salah satu contohnya. Kalau kalimat yang benar benar iya. Ada kesulitan nggak? Nah, coba. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Siapa yang mau tanya? Kenapa? Enggak, belum empat. Kenapa? Kesulitan dalam menentukan bentuk persamaan yang termasuk nomor 2 ya. Nah, coba. Di sini ya. Jadi di sini untuk menentukan persamaan dari model matematika dari kalimat cerita, kalian bisa memisahkan menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya itu untuk memudahkan. Ya, coba di sini berarti apa yang diketahui dari soal ini. Ya, misalnya di sini Nita membeli 5 buku, berarti kalian bisa menuliskan di sini Nita sama dengan 5 apa? Ya, silakan ditulis. Dan seterusnya untuk ini Sinta, terus ada Santi dan sebagainya itu nanti ditulis ya. Kemudian yang ditanyakan, misalnya yang A ini, yang ditanyakan apa? Ya, bisa kalian tulis di sini yang A. Nah, sudah ditulis ya yang ditanya. Nah, untuk menjawabnya di sini yang ditanyakan kan banyak buku yang dibeli Intan ditambah banyak buku yang dibeli Nita. Untuk banyak buku yang dibeli Intan ini sudah tahu jumlahnya belum? Belum tahu. Terus untuk banyak buku yang dibeli Nita sudah tahu belum? Ada berapa? 5. Nah, keduanya kalau punya Intan dan Nita nanti dijumlah hasilnya berapa? 7. Sehingga agar kita bisa menuliskan persamaan, jumlah buku yang
nanti banyak buku yang dibeli Intan. Nanti bisa ditulis buku Intan ditambah. Aku tuliskan dulu misalkan ini berarti variabel apa? Ya, A sama dengan banyak buku nilai siswa yang belum bisa dibeli. Jumlahnya berarti bisa dituliskan di sini buku Intan ditambah buku kita sama dengan berapa? Kalau di bilangan ya tulis. Sehingga buku Intan kita ganti dengan variabel yang tadi karena banyak bukunya kan belum tahu berapa kan. Jadi tulis apa di sini? Terus ditambah miliknya buku kita ya sama dengan jumlahnya 7. Seperti itu bisa dipahami? Lanjutkan ya. Ya, 2 menit lagi. Kelompok ini ada masalah enggak? Ada kesulitan enggak? Ya. Untuk kesimpulannya di situ ditulis ya. Kesimpulannya di setiap masalah itu ditulis. Ya, saya tinggal nomor. Nomor 2. Ya, kamu cari model matematika. Itu ada 3 pertanyaan di situ. Silakan kamu menyelesaikan dengan menggunakan variabel yang kamu mau. Ya, kenapa? Ya, kesimpulannya apa? Coba kesimpulan. Kesamaan nilai satu variabel adalah menurut bahasa kalian, pemahaman kalian sendiri apa? Ya, dituliskan di situ. Ya. Sudah selesai? Oke. Untuk diskusi waktunya sudah selesai ya. Nah, waktu mengerjakan sudah habis. Ya. Sekarang saatnya kalian untuk presentasi. Bisa kita mulai presentasinya? Bisa, ya. Untuk presentasi nanti aturannya setiap perwakilan anggota kelompok hanya satu yang mempresentasikan.
Tetapi tiga anggotanya tetap duduk. Ketika ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, tiga anggota tersebut bisa membantu untuk menjawab. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ya, kenapa? Kurang? Boleh maju satu orang atau semua ikut maju? Iya, saya ulangi. Untuk yang maju presentasi hanya satu orang saja. Untuk tiga anggotanya tetap ya duduk di tempat, tetapi membantu ketika kelompok lain bertanya. Seperti itu ya. Coba untuk soal nomor 1, siapa yang mau presentasikan? Coba. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 5. Esa, silakan Esa. Baiknya. Silakan dipresentasikan. Salam dulu. Kalian teman yang lain, silakan kelompok lain menyimak jawaban dari Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Nomor 1 ya? Ya, silakan Esa. 1. Kalimat yang tidak dapat dinyatakan benar atau salah diantaranya 1. Siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? 2. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? 3. Berapakah 2 ditambah 5? 4. Berapakah 4.000 ditambah 0? 5. Suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, itu jawaban dari kelompok 5. Coba, ada kelompok lain yang memiliki jawaban yang berbeda atau semuanya sama? Berbeda Bu. Kelompok berapa? 8. Kelompok 8. Silakan, boleh mau mempresentasikan jawaban yang berbeda dari kelompok 5. Siapa namanya? Ya, Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, kalimat 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7 itu bukan berada di kalimat yang tidak dapat dinyatakan benar atau salah, seharusnya berada di kalimat bernilai benar jika dihitung hasilnya benar. Oh, menurut kelompok 8 itu ada satu kalimat yang dinyatakan dari kelompok 5 yang berbeda ya, letaknya ya, yaitu kalimat apa tadi? Coba kita cek bersama di sini. 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Kalau menurut Esa ini tadi masuk di kelompok kalimat yang tidak dapat dinyatakan benar atau salahnya ya, Sa? Tapi kalau kelompok 8 ini katanya berada di kalimat yang bernilai benar, karena kalau dihitung itu hasilnya benar. Coba, menurut kalian kelompok lain setuju dengan jawaban dari kelompok 5 atau 8? 8. Sama? Sama. Ya, ada yang punya jawaban lain? Tidak ada? Tidak ada. Berarti clear ya? Semuanya jawabannya sama dengan kelompok 8 dan ternyata jawaban yang benar ya, seperti ini. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi. Jawabannya tepat dari kelompok 8 ya. Dari kelompok 5 hanya salah sedikit tadi ya. Terus untuk soal nomor 2, siapa yang mau mempresentasikan? Coba. Kelompok berapa? Kelompok 1. Yuk silakan yang mau maju. Ini model matematika bisa ditulisnya berarti ya. Kita nomor 2. Kelompok yang lain silakan menyimak. Barangkali nanti ada jawaban dari kelompok 1 yang berbeda dengan kalian ya. Boleh nanti memberikan pertanyaan ataupun tanggapan.
Uno palu. Itu mas. Nah, sekarang coba bisa dipresentasikan jamnya tuh. Jawabannya adalah saya. Diketahui Nita sama dengan 5 buku, Sinta sama dengan 4 buku, Santi sama dengan 2 buku. Ditanya bentuk persamaan dari A. Banyak buku yang dibeli Intan ditambah banyak buku yang dibeli Nita adalah 7. Bentuk persamaannya A. Buku Intan plus buku Nita sama dengan 7. X ditambah 5 sama dengan 7. B. Buku Jojo plus buku Sinta sama dengan 6. X ditambah 5 sama dengan 6. C. Buku Ersan plus buku Santi sama dengan 4. X ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ini jawaban dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kira-kira ada nggak dari kelompok kalian yang memiliki jawaban berbeda atau semuanya sama dalam kelompok 1? Ayah bu. Kelompok berapa? Tuh. Kelompok 7. Ada yang berbeda jawabannya? Ya. Ya, silakan yang mau maju dari kelompok 7 perwakilannya. Kenapa? Kenapa dari kelompok 7 apa yang berbeda? Pada teman-teman. Ya. Buku Jojo plus buku Sinta sama dengan Jawaban yang A beda atau C yang berbeda? B. Yang B kenapa berbeda? Karena kami warisan mereka itu buku X tambah 5 sama dengan 6. Jawaban kami X tambah 4 sama dengan 6 karena jumlah buku miliknya sudah adalah 4. Oh, menurut kelompok 7 jawaban yang B ini bukan X plus 5 sama dengan 6, tetapi X plus berapa? 4. X plus 4 sama dengan 6. Kenapa 4? Kenapa 4? Karena Karena jumlah buku miliknya sudah adalah Karena jumlah buku miliknya Cinta adalah 4, jadi berbedanya di sini. Nah, untuk kalian kelompok yang lain setuju dengan jawabannya siapa tadi, Zakiatul atau jawabannya dari Rizal? Rizal. Berarti untuk model matematika yang ini berapa? X plus 4 sama dengan 6. Coba kita cek bersama ya. Terima kasih untuk Rizal, beri tepuk tangan. Nah, coba kita cek, ternyata jawabannya untuk soal nomor 2 ini bisa kita koreksi bersama ya. Untuk soal nomor 1 di sini saya menggunakan variabel X. Misalnya, X adalah banyaknya buku milik siswa yang belum diketahui jumlahnya. Untuk soal yang A, maka modal matematikanya buku Intan plus buku Nita sama dengan 7. Maka buku Intan kita bagi dengan variabel X menjadi X plus 5 sama dengan 7. Siapa yang sama? Kelompok mana yang sama jawabannya dengan itu yang ada di layar? Semuanya sama? Ya, sama ya. Terus yang kedua, buku Jojo plus buku Sinta sama dengan 6. Berarti modal matematikanya adalah X plus 4 sama dengan 6. Semuanya sama? Ya, paling tadi ya, yang kelompok ini ya, kelompok Zakiatul ya, yang masih dulu sedikit. Untuk yang C, buku Ersan dan buku plus buku Santi sama dengan 4. Maka modal matematikanya adalah X plus 2 sama dengan 4. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, selesai sudah untuk kegiatan diskusi kita hari ini. Ya, silakan kalian kembali ke tempat duduk semula. Boleh kalian kembalikan kursi lagi kembali ke tempat duduk semula.
evaluasi untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian terhadap pelajaran hari ini. Ya, linknya sudah saya share di grup. Linknya akan saya share di grup. Silakan kalian buka link tersebut dan kerjakan sesuai panduan dalam link tersebut. Ya. Nah, sudah ditemukan linknya? Ya, silakan kerjakan dalam waktu 5 menit. Di situ beritanya apa? Di situ beritanya mengerjakan di buku, kemudian nanti diupload ya, diupload di link tersebut. Silakan. Soal link evaluasi ya. Nah, link evaluasi. Ya. Bagian link evaluasi silakan kalian klik. Kemudian kalian tulis jawabannya di buku dan upload jawaban kalian pada link tersebut. Ada kesulitan nggak? Nggak. Ya. Semuanya. Masing-masing. Kalau ada yang mengalami kesulitan, boleh ditanyakan. Ya. Sudah sampai poin yang apa pengerjaannya?
Kita lihat di depan di sini. Soal yang nomor 1A, contoh kalimat terbuka dan bukan terbuka dari paragraf tersebut. Contoh kalimat terbukanya yang mana? Kota X, tempat Pak Afgan tinggal adalah ibu kota negara Indonesia. Siapa yang menjawab betul sama seperti itu? Siapa? Coba tunjuk jari, siapa? Tunjuk jari yang tinggi, siapa aja? Ya. Terus yang kedua, alasannya ya, karena kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kota X belum bisa ditentukan nama kota aslinya, sehingga belum jelas apakah ibu kota itu negara Indonesia atau bukan. Siapa yang setuju? Ya. Yang kedua, contoh bukan kalimat terbuka. 3 ditambah 5 dikurangi 2 sama dengan 1. Alasannya karena kalimat tersebut dapat dinyatakan benar saja atau salah saja. Dan jika dihitung hasil dari kalimat di atas seharusnya adalah 6. Jadi kalimat itu bernilai salah. Siapa yang jawabannya sama dengan yang di depan itu? Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Selamat kalian yang menjawab benar ya. Terus yang 1B, mencari pada diagonal kolam yang akan dibuat Pak Afgan dalam bentuk model matematika. Jawabannya seperti itu. Kalian cermati. Sama nggak dengan jawaban kalian? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa persegi panjang memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Diagonal 1 adalah 6x plus 4, diagonal 2 adalah 7x min 1. Karena diagonal 1 sama dengan diagonal 2, maka model matematikanya adalah 6x plus 4 sama dengan 7x min 1. Ada yang punya pendapat lain? Semuanya sama? Nah, itu ya. Nah, sehingga kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini? Coba siapa yang mau menyimpulkan? Iva, silakan Iva. Ya. Terus? Nilai kebenarannya Ya, terima kasih untuk Iva yang sudah menyimpulkan. Jadi kesimpulannya bisa kita simpulkan ya seperti ini. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, bernilai benar saja atau salah saja. Kalimat pernyataan disebut juga dengan kalimat tertutup. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum jelas nilai kebenarannya. Kemudian persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, sekarang untuk refleksi pembelajaran, silakan kalian bisa mengisi refleksi menggunakan barcode yang ada pada LKPD. Kalian bisa scan barcode tersebut, atau jika ada kesulitan silakan kalian klik link yang saya share di grup. Ya. Ya. Ada kesulitan dah? Ya, silakan kalian isi. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Hal menarik apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Kemudian apa yang diharapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Saatnya istirahat. It's time to have break.